Halo teman, hari ini membahas batu ya, nih batu dari titipan kawan saya ya, kawan saya menanyakan mungkin ya kita bahas aja ya batu ini. Jadi menanyakan jenis batunya ya, jenis batunya. Kawan ini dikasih hadiah sama seseorang, sama sahabatnya, dan dititipkan ke saya untuk pengen tahu ya kan, bertanya gitu, istilahnya bertanya. Mulai kita sekarang mau review batu ini ya. Kalau menurut saya ini ya, untuk menurut saya sesuai dengan pengalaman saya nih, ini batunya jenisnya garnet ya, garnet oren ya, garnet oren, oren kemerah-merahan, atau kita sebut aja garnet oren ya gitu, oren garnet, atau biasanya ada yang bilang mandarin garnet ya. Kalau ada yang bilang mandarin garnet atau garnet oren. Nah, kalau untuk istilah batunya ya, nanti kita bahas ya, batunya itu secara bahasa kimuluknya apa menurut pengalaman saya. Nanti kalau kita lab nih keluarnya apa nih Mas, Bang, ini keluarnya apa nih batu ini nih, ya kan, itu seperti itu. Oke, kita mulai aja dari review ya. Review, kita bahas nama batunya. Ini yang pasti adalah garnet. Garnet itu kalau bahasa istilah bahasa Indonesia atau lokal trade name-nya biasanya memakai nama mirah cempaka ya, atau batu cempaka ya. Jadi garnet ini apa sih? Garnet ini kalau orang biasanya melihat sekilas itu mirip dengan orange safir ya. Jadi kebanyakan orang gitu, punya batu garnet nih, beli kebetulan pedagangnya juga tidak menjelaskan, karena dia apa, berpikir soal keuntungan semata, atau memang pedagang yang menjualnya itu tidak ada pengetahuan soal batu, atau pengalamannya mungkin, atau sengaja, atau memang nggak mengerti soal batu, dibeli tuh sama seseorang tuh, bilangnya safir aja. Mulanya kalau safir, orange safir, atau paparaca, mulai kalau istilahnya garnet oren ini biasanya kalau yang masih awam, karena serat, baik serat maupun penampilan fisiknya mirip safir ya, orange safir, maka kadang-kadang orang menyebutnya safir aja, orange safir, padahal bukan safir garnet ya. Karena yang jelas safir sama garnet ini kan kekerasannya berbeda seperti itu. Kalau untuk safir kisarannya 9, kalau untuk batu garnet ini kalau nggak salah kekerasannya 7,5 sampai 8 seperti itu. Oke, kita mulai membahas langsung untuk batu mirah cempaka atau batu garnet. Jadi kekurangan kita nggak membahas barang orang ya kawan ya, kita bahas barang yang saya pegang aja. Kekurangan batu ini adalah yang pertama adalah kecil ya, batunya kecil ya. Batunya kecil, terus dia punya crack di atas tuh, crack atau baret tuh di atas ya. Jadi di permukaan cuttingannya itu ada cracknya atau ada baretnya ya. Baret ini kalau saya periksa bukan akibat kikir atau apa, memang batunya itu cacat atau ada baret seperti itu. Terus yang kedua adalah batunya kecil ya, di dalamnya seratnya masih banyak gumpalan-gumpalan serat, kumpulan serat seperti itu. Serat tidak clean ya, seperti itu. Seperti itu. Terus permukaannya karena mungkin udah sering dipakai atau bagaimana, banyak perawatannya kurang. Jadi ini mulai kita mau bahas batu mulia soal perawatan. Harus sering kita, untuk batu mulia ini harus kita sering gosok pakai baby oil terutama ya, untuk menjaga kelembapan batu tersebut. Ini terlihat sekali, banyak sekali baret-baret ya, seperti itu ya. Yang seharusnya batunya nanti ini harusnya dilepas, terus dipoles, dipasang kembali seperti itu. Kekurangannya sudah saya bahas, sekarang kelebihannya. Kelebihan batu ini warna ya, warnanya cukup bagus dia ya. Jadi pantulan sinar ini karena warnanya bagus ya, strong warnanya, jadi pantulannya bagus seperti itu. Ya solusinya sih kalau bisa nih cuttingannya, kalau memang tidak di dalam cuttingannya atas dibuang saja, tapi karena batunya kecil mungkin ya sayang juga, udah biarin begini aja, langsung diikat kali begitu. Terus kelebihan yang kedua warna, kelebihan yang pertama, yang kedua adalah apa?
pantulannya cukup bagus ya. Itu aja untuk batu garnet ini. Garnet ini biasanya kalau kita memo atau kita sertifikasi ke Memo Lab Game, biasanya keluarnya Hesonite garnet ya, grossular Hesonite garnet dalam kurung grossular ya. Jadi untuk batu jenis ini biasanya keluarnya Hesonite garnet seperti itu. Terus origin ya, kita bahas sekarang origin. Untuk origin garnet seperti ini ya, jenis ini biasanya keluarnya Tanzania ya. Untuk jenis garnet rata-rata itu originnya atau eksplorasinya itu Tanzania. Ada juga sih garnet yang keluarnya Burma, cuman mungkin spesifikasinya juga berbeda ya, ciri-cirinya ya saya kurang paham karena kita memang nggak bahas yang itu, kita bahas yang ini aja. Untuk yang ini biasanya nanti keluarnya Tanzania. Kalau kita memuin Mas, coba memuin deh, itu pasti biasanya keluarnya Tanzania ya. Terus untuk kepercayaan seseorang sekarang kita bahas sekalian. Jadi untuk batu garnet ini ya, ini untuk menurut kepercayaan orang tuh ya. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi adalah batu yang referensi lah, batu untuk kita koleksi asal kualitasnya baik ya. Ya untuk kelas-kelas sedang itu review untuk barang. Kalau yang ini untuk barang pakai oke lah gitu, karena apa? Yang penting kita punya batu asli yang kita pakai. Untuk barang kita pakai oke lah, masih oke seperti itu. Karena ikatannya juga mewah ya, seperti itu. Tapi untuk menurut kepercayaan ya di masyarakat, batu garnet ini terutama yang terpenting adalah meningkatkan toleransi ya, meningkatkan toleransi. Jadi batu garnet itu bisa meningkatkan toleransi seseorang ya. Ya, jadi terus memperbaiki sikap. Jadi bisa memperkuat untuk memperbaiki sikap-sikap seseorang ya, seperti itu. Melancarkan bisnis, ada kepercayaan bahwa batu garnet seperti ini tuh bisa untuk melancarkan bisnis. Kalau kita punya bisnis istilahnya pengen lancar, nah, ada kepercayaan masyarakat kita harus pakai batu garnet, baik untuk dipakai di cincin maupun di leontin ya, seperti itu ya. Itu sekelumit untuk batu garnet yang saya pegang. Jadi ini review yang kita pegang aja ya, batu jenis Hesonite garnet ya, jenis batunya ya. Jadi saya membahas untuk batu yang saya pegang, saya tidak membahas batu yang lain ya. Nanti yang lain ada waktunya, seperti itu ya. Sekarang ada bertanya, Mas, kalau harga berapa nih kayak begini nih ya? Kita nggak berani bahas harga karena seperti saya bilang, untuk batu itu relatif ya. Batu itu relatif, jadi sebenarnya tidak ada patokan harga ya. Kita juga nggak mau membahas batu-batu sintetik, karena yang kita bahas itu batu-batu mulia yang natural. Seperti kita nggak akan bahas batu-batu yang sintetik. Nanti untuk sintetik berupa ulasan aja di video-video yang lain, mungkin adalah kita ulas ya. Ini ada teman bawa batu asli apa enggak, menurut pengalaman saya ini ya, batu ini sintetik atau apa. Nanti kita hubungkan dengan istilahnya berdasarkan pengalaman. Kalau kita membawa ke lab game atau gemolog ya, gitu biasanya. Kalau saya, terutama saya itu biasanya kalau ke lab game sambil bertanya ya, sambil bertanya kenapa keluarnya ini, kenapa nggak bisa begini. Nah itu kita akhirnya kita bahas di sini, seperti itu ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini, terutama untuk batu mulia jenis garnet ya, garnet atau mirah cempaka ya, mirah cempaka atau batu cempaka ya. Udah kita bahas berdasarkan pengalaman saya ya. Udah saya review untuk batu ini, kita tidak membahas batu yang lain. Terima kasih sudah hadir di konten saya ya, video saya terutama. Apabila
ada sesuatu yang mungkin sama pendapat atau beda pendapat, silahkan berkomentar ya. Nanti pasti saya bahas, saya balas, karena bagaimanapun juga beda pengalaman, beda pendapat, itu seperti itu. Tetapi saya ini berdasarkan pengalaman saya saja sebagai seorang kolektor dan penjual ya. Terutama yang kita bahas sekarang di sini, mohon maaf nih, batu-batu kelas menengah saja ya. Batu-batu kelas, bukan kelas atas. Kalau kelas atas itu udah pasti pembahasannya lebih rumit lagi nanti ya. Tetapi kita kelas-kelas warung kopi untuk barang kita pakai-pakai sehari-hari seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan di video lainnya.